anak bangsa, kami ingin mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan, ya. Dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini, pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini, ya, bukanlah laporan yang ujuk-ujuk, ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi Dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang, ya, Perlindungan Saksi dan Korban, itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh saudara Joko Widodo, ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu, ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini, ya. Nah, oleh karena itu, dua hal. Jika kau memiliki ijazah, ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan, ya. Dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini, pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan
secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini ya bukanlah laporan yang ujuk-ujuk ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang ya Perlindungan Saksi dan Korban itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh saudara Joko Widodo ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini ya. Nah, oleh karena itu dua hal. Jika kau memiliki ijazah ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan ya, dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini ya bukanlah laporan yang ujuk-ujuk ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang ya Perlindungan Saksi dan Korban itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh saudara Joko Widodo ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin
disinyalir palsu ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini ya. Nah, oleh karena itu dua hal. Jika kau memiliki ijazah ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut dipenjara, tapi tidak pantas kami dipenjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan ya, dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini ya bukanlah laporan yang ujuk-ujuk ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang ya Perlindungan Saksi dan Korban, itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh saudara Joko Widodo ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tetapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut dipenjara, tapi tidak pantas kami dipenjara. Justru yang pantas dipenjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini ya. Nah, oleh karena itu dua hal. Jika kau memiliki ijazah ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut dipenjara, tapi tidak pantas kami dipenjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya.
Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan, ya. Dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini, pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini, ya, bukanlah laporan yang ujuk-ujuk, ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi Dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang, ya, Perlindungan Saksi dan Korban, itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh Saudara Joko Widodo, ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu, ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini, ya. Nah, oleh karena itu, dua hal. Jika kau memiliki ijazah, ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan, ya. Dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini, pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini, ya, bukanlah laporan yang ujuk-ujuk, ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi Dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang, ya, Perlindungan Saksi dan Korban, itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh Saudara Joko Widodo, ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan
gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu, ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini, ya. Nah, oleh karena itu, dua hal. Jika kau memiliki ijazah, ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan, ya. Dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini, ya, bukanlah laporan yang ujuk-ujuk, ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang, ya, Perlindungan Saksi dan Korban, itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh saudara Joko Widodo, ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu, ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini, ya. Nah, oleh karena itu, dua hal. Jika kau memiliki ijazah, ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara.
Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan, ya. Dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini, pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini, ya, bukanlah laporan yang ujuk-ujuk, ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi Dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang, ya, Perlindungan Saksi dan Korban, itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh saudara Joko Widodo, ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu, ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini, ya. Nah, oleh karena itu, dua hal. Jika kau memiliki ijazah, ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan, ya. Dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini, pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri.
Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini ya bukanlah laporan yang ujuk-ujuk ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang ya Perlindungan Saksi dan Korban itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh Saudara Joko Widodo ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini ya. Nah, oleh karena itu dua hal. Jika kau memiliki ijazah ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan ya, dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini ya bukanlah laporan yang ujuk-ujuk ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang ya Perlindungan Saksi dan Korban itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh Saudara Joko Widodo ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu
sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini ya. Nah, oleh karena itu dua hal. Jika kau memiliki ijazah ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Power banyak melakukan kebohongan-kebohongan dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan ya. Dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini, pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini ya bukanlah laporan yang ujuk-ujuk ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 undang-undang ya perlindungan saksi dan korban, itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh saudara Joko Widodo ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini ya. Nah, oleh karena itu dua hal. Jika kau memiliki ijazah ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan ya. Dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini, pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan
secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini ya bukanlah laporan yang ujuk-ujuk ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang ya Perlindungan Saksi dan Korban itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh saudara Joko Widodo ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini ya. Nah, oleh karena itu dua hal. Jika kau memiliki ijazah, ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan ya. Dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini ya bukanlah laporan yang ujuk-ujuk ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang ya Perlindungan Saksi dan Korban itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh saudara Joko Widodo ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin
disinyalir palsu, ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini, ya. Nah, oleh karena itu, dua hal. Jika kau memiliki ijazah, ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan, ya. Dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini, pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini, ya, bukanlah laporan yang ujuk-ujuk, ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang, ya, perlindungan saksi dan korban, itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh saudara Joko Widodo, ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu, ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini, ya. Nah, oleh karena itu, dua hal. Jika kau memiliki ijazah, ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya.
Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan, ya. Dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini, pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini, ya, bukanlah laporan yang ujuk-ujuk, ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang, ya, Perlindungan Saksi dan Korban, itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh saudara Joko Widodo, ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu, ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini, ya. Nah, oleh karena itu, dua hal. Jika kau memiliki ijazah, ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan, ya. Dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini, pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini, ya, bukanlah laporan yang ujuk-ujuk, ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang, ya, Perlindungan Saksi dan Korban, itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh saudara Joko Widodo, ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan
gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu, ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini, ya. Nah, oleh karena itu, dua hal. Jika kau memiliki ijazah, ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan, ya. Dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini, pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini, ya, bukanlah laporan yang ujuk-ujuk, ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang, ya, perlindungan saksi dan korban, itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh saudara Joko Widodo, ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu, ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini, ya. Nah, oleh karena itu, dua hal. Jika kau memiliki ijazah, ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara.
Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan, ya. Dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini, pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini, ya, bukanlah laporan yang ujuk-ujuk, ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang, ya, perlindungan saksi dan korban, itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh saudara Joko Widodo, ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu, ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini, ya. Nah, oleh karena itu, dua hal. Jika kau memiliki ijazah, ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan, ya. Dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini, pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri.
Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini ya bukanlah laporan yang ujuk-ujuk ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang ya Perlindungan Saksi dan Korban itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh Saudara Joko Widodo ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini ya. Nah, oleh karena itu dua hal. Jika kau memiliki ijazah ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan ya. Dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini ya bukanlah laporan yang ujuk-ujuk ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang ya Perlindungan Saksi dan Korban itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh Saudara Joko Widodo ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu
sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini ya. Nah, oleh karena itu dua hal. Jika kau memiliki ijazah, ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan ya, dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini ya bukanlah laporan yang ujuk-ujuk ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang ya Perlindungan Saksi dan Korban, itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh saudara Joko Widodo ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini ya. Nah, oleh karena itu dua hal. Jika kau memiliki ijazah, ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya.
pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan, ya. Dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini, pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini, ya, bukanlah laporan yang ujuk-ujuk, ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang, ya, Perlindungan Saksi dan Korban, itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh Saudara Joko Widodo, ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu, ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini, ya. Nah, oleh karena itu, dua hal. Jika kau memiliki ijazah, ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan, ya. Dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini, pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini, ya, bukanlah laporan yang ujuk-ujuk, ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang, ya, Perlindungan Saksi dan Korban, itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh Saudara Joko Widodo, ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara.
Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu, ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini, ya. Nah, oleh karena itu, dua hal. Jika kau memiliki ijazah, ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan, ya. Dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini, pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini, ya, bukanlah laporan yang ujuk-ujuk, ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang, ya, Perlindungan Saksi dan Korban, itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh saudara Joko Widodo, ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu, ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini, ya. Nah, oleh karena itu, dua hal. Jika kau memiliki ijazah, ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin
disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan, ya. Dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini, pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini, ya, bukanlah laporan yang ujuk-ujuk, ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang, ya, Perlindungan Saksi dan Korban, itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh saudara Joko Widodo, ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu, ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini, ya. Nah, oleh karena itu, dua hal. Jika kau memiliki ijazah, ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan, ya. Dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini, pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini, ya, bukanlah laporan yang ujuk-ujuk, ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi dumas di Bareskrim.
Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang ya Perlindungan Saksi dan Korban, itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh saudara Joko Widodo ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini ya. Nah, oleh karena itu dua hal. Jika kau memiliki ijazah, ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan ya. Dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini ya bukanlah laporan yang ujuk-ujuk ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang ya Perlindungan Saksi dan Korban, itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh saudara Joko Widodo ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini ya. Nah, oleh karena itu dua hal. Jika kau memiliki ijazah, ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan,
itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan, ya. Dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini, pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini, ya, bukanlah laporan yang ujuk-ujuk, ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang, ya, perlindungan saksi dan korban, itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh saudara Joko Widodo, ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu, ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini, ya. Nah, oleh karena itu, dua hal. Jika kau memiliki ijazah, ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan, ya. Dan akhirnya memproduksi
pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini, pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini ya bukanlah laporan yang ujuk-ujuk ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang ya Perlindungan Saksi dan Korban itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh Saudara Joko Widodo ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini ya. Nah, oleh karena itu dua hal. Jika kau memiliki ijazah ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan ya. Dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini, pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini ya bukanlah laporan yang ujuk-ujuk ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang ya Perlindungan Saksi dan Korban itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh Saudara Joko Widodo ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan dan bahkan
disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu, ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini, ya. Nah, oleh karena itu dua hal. Jika kau memiliki ijazah, ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan, ya. Dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini, pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini, ya, bukanlah laporan yang ujuk-ujuk, ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang, ya, perlindungan saksi dan korban, itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh saudara Joko Widodo, ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu, ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini, ya. Nah, oleh karena itu dua hal. Jika kau memiliki ijazah, ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia merdeka! Penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mempertontonkan bagaimana barometer hukum yang terjadi di Indonesia. 2 November 2023, Damai Hari Lubis
selaku koordinator advokat tim pembela ulama dan aktivis melakukan pelaporan terhadap Anwar Usman di Polda Metro Jaya. Dan hari ini telah berlangsung hampir dengan 2 tahun, kami tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan laporan kami tersebut. Akan tetapi, sebaliknya, pada tanggal 30 April 2025, seorang anak bangsa yang mengaku telah melaksanakan tugas sebagai presiden 2 periode melaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada hari itu dilaporkan, hari itu pula langsung mendapatkan semacam perintah untuk melakukan penyelidikan, ya. Dan akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini, pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini, ya, bukanlah laporan yang ujuk-ujuk, ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang, ya, perlindungan saksi dan korban, itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh saudara Joko Widodo, ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan